Overloading konstruktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan membahas tentang seputar overloading konstruktor, dimulai dari materi hingga pemrogramannya. Susunan anggota kelompok. Novita Kule, Muhammad Sultan Aulia, Fadila, Lauren Angelina. Pada pokok pembahasan kali ini, kami akan berikan isi dari beberapa pokok pembahasan, yakni ada overloading konstruktor, overloading konstruktor, dan kesimpulan. Halo semuanya, di video ini saya akan membahas mengenai overloading. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan overloading? Pertama, overloading adalah kemampuan membuat dengan nama metode yang sama pada satu kelas, namun berbeda parameter. Yang kedua, bisa juga metode sama jumlahnya, namun tipe datanya berbeda. Ketiga, inti pokoknya tidak boleh sama karena jika nama metode sama, parameter sama, dan tipe data juga sama, maka akan terjadi yang namanya error. Konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang bersifat void atau tidak mengembalikan nilai yang nama metodenya itu sama persis dengan nama kelasnya, yang dijalankan secara otomatis saat sebuah objek itu dibuat. Nah, cara menggunakan konstruktor adalah dengan menggunakan kata kunci new. Jika di dalam kelas tidak dituliskan konstruktor, Java akan secara default menambahkan konstruktor kosong ke dalam kelas tersebut. Nah, konstruktor itu mirip seperti metode. Perbedaannya dapat langsung diakses dengan hanya mendeklarasikan objeknya. Nah, konstruktor memiliki parameter dan dapat juga di-overloading. Pembuatan konstruktor harus sesuai dengan nama kelasnya, tidak ada void dan tidak ada data return value, sama seperti contoh yang ada di bawah sini. Nah, cara memanggil konstruktor ada dua. Yang bagian atas itu dengan parameter yang kosong, sedangkan di bawah dengan diisi parameternya. Nah, sebagai contohnya, ini merupakan contoh program dari konstruktor. Nah, untuk melakukan ini kita harus membuat parameter sebagai inputan untuk konstruktor, seperti yang ada di sini. Nah, pada kode kelas user, kita menambahkan parameter username dan password ke dalam konstruktor. Nah, berarti nanti saat kita membuat objek, kita harus menambahkan nilai parameter seperti user petani sama dengan new user, petani kode, dan copy. Nah, petani kode ini merupakan username dan copy ini merupakan passwordnya. Nah, saat program ini dijalankan, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini hasil output dari
program yang tadi kita sudah buat. Selanjutnya, di sini kami akan membahas tentang overloading constructor. Apa yang dimaksud dengan overloading constructor? Overloading constructor adalah kejadian pada suatu kelas yang mempunyai lebih dari satu konstruktor, dengan tiap konstruktor memiliki parameter yang berbeda. Ini dia syarat dari overloading constructor itu adalah tiap kelas harus memiliki lebih dari satu konstruktor, dan tiap konstruktor itu harus memiliki parameter yang berbeda. Itulah definisi dari overloading constructor. Contoh pada program overloading constructor. Di sini ada public class orang yang ditambahkan dengan atribut yang berupa private string nama dan string kota. Selanjutnya ada konstruktor 1. Konstruktor ini parameternya tidak diisi apa-apa, berupa public orang buka tutup kurung. Selanjutnya konstruktor 2. Di sini ada public orang dalam kurung string nama, dan juga ada penggunaan this berupa this titik nama sama dengan nama. Oke. Oke, next. Oke, lanjut kita menuju ke aplikasi NetBeans untuk mengimplementasikan program overloading constructor. Oke, di sini kami akan membuat program tentang tahun pembuatan kendaraan mobil dengan melibatkan overloading constructor via NetBeans.
Oke, kita cek lagi programnya. Barangkali ada yang salah. Oke, saya rasa tidak ada yang salah ini. Saya coba untuk merankan programnya, dan inilah hasilnya. Pada hasil outputan ini, tercetak ada warna mobil dan tahun pembuatan mobil tersebut. Kesimpulan. Di dalam program overloading konstruktor itu harus memiliki lebih dari satu konstruktor, dan juga di setiap konstruktor tersebut harus memiliki parameter yang berbeda. Overloading yaitu kemampuan membuat dengan nama metode yang sama pada satu kelas, namun beda parameter. Dalam pembuatan konstruktor tersebut, tidak ada menggunakan void dan tidak ada data return value. Demikian dengan video yang telah kami sampaikan. Apabila kami ada salah dari segi apapun, kami meminta maaf. Karena sesungguhnya kami hanyalah manusia biasa yang memiliki kesalahan ataupun kehilafan. Sekian dan terima kasih untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.